Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan untuk hari ini kami sudah bisa berkumpul Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dari ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Tuhan kita ingin Kau nyamai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang Cici bakal ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dari tempatnya masing-masing, dan kita akan menyembah dan memuji Tuhan dengan nyanyian kita lewat lagu Tinggi Dalam Besar. Udah siap? Kasih Yesus tinggi, sangat tinggi. Cintanya dalam, teramat dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan
Teman-teman, mari kita berdoa untuk kelas kita. Dengan berdoa 5 jari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kelas kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar tiap puasa yang menghalangi kelas kami. Roh Kudus sentuh hati mereka sehingga kelas kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus melalui kami yang kecil ini. Kiranya Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Amin. Mari teman-teman Reski selalu doakan kelas kita setiap hari ya. Bersama-sama ikut serta dalam program misi gereja kita, Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kerajaannya tanggung jawab kita. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Cici Koko dapat kami tanam di dalam hati kami, dan kami mengerti lalu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati supaya kami tidak main-main saat mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya untuk kalian semua yang hari ini ibadah online. Mungkin karena sakit atau kalian gak bisa datang ke gereja karena suatu hal, gak apa-apa. Yang penting Tuhan ingin menyampaikan sesuatu sama kalian melalui ibadah online kali ini. Nah, walaupun kita mau beribadah online kali ini, tetap hati kita, telinga kita fokus ya adik-adik ya. Ajak Cici, Koko, kalian yang ada di rumah, mama papa kalian tuh sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kali ini Cici mau cerita tentang gambar ini. Ada yang udah lihat? Gambar apa coba? Ayam, Ci. Nah, iya bener adik-adik. Ini gambar ayam. Nah, ada yang udah tahu belum Cici mau cerita tentang apa? Cluenya ayam berkokok ini. Ya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, beberapa ada yang udah pernah denger ya. Nah, kita sama-sama dengerin lagi. Cici ingetin lagi gimana ceritanya Petrus kok bisa menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok adik-adik. Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan kali ini di Alkitab kalian, di rumah, atau mungkin kalian di handphone kalian. Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan kali ini ada di ayat Matius 26 ayat 69 sampai 75. Yaitu Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Pada waktu itu, Yesus dan murid-murid Yesus di Taman Getsemani. Namun, Tuhan Yesus hanya membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang masuk bersama dia ke tempat ia berdoa. Yesus ingin agar ketiga sahabatnya ini berdoa memohon kekuatan untuk mengatasi pencobaan yang akan datang segera. Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus, "Petrus, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok." Lalu Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, aku akan setia dan taat mengikuti engkau." Banyak orang membenci Yesus karena ia telah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah.
mereka tidak mempercayainya. Beberapa pemimpin mereka ingin membunuh Yesus. Sementara Yesus berdoa di Taman Getsemani, sepasukan tentara datang dan menangkap dia. Semua murid Yesus melarikan diri. Yesus sendirian. Tentara itu membawa Yesus ke tempat imam besar. Di sana Yesus diadili seolah-olah dia seorang penjahat. Petrus telah mengikuti tentara-tentara itu dari jauh. Mereka tiba di rumah imam besar. Petrus menuju ke halaman rumah imam besar untuk melihat apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Namun seorang hamba perempuan mendatangi Petrus, sementara ia berada di samping perampian di halaman rumah itu. "Bukankah engkau juga yang bersama-sama Yesus?" kata hamba perempuan itu. Tiba-tiba Petrus merasa takut. "Saya tidak tahu apa maksudmu," jawab Petrus dengan marah. Tidak berapa lama kemudian, seorang hamba perempuan lain berjalan melewati Petrus. Hamba tersebut berpaling dan memandang Petrus. Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Kayaknya itu orang yang tadi bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Petrus menyangkalnya lagi. "Aku sama sekali tidak kenal orang itu," teriak Petrus. Petrus benar-benar takut. Mungkin di dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah ia akan terus tinggal di situ? Bagaimana kalau mereka menangkapnya juga? Petrus takut adik-adik. Dia benar-benar takut. Tapi dia pengen tahu Tuhan Yesus akan dibawa kemana. Tidak lama kemudian, beberapa orang menghangatkan tangannya di dekat perapian itu. Dan datanglah kepada Petrus. Lalu dia bilang, "Kami tahu engkau adalah seorang murid Yesus. Terlihat dari kamu berbicara. Engkau berbicara seperti Yesus." Waktu itu Petrus begitu marah dan takut. "Aku sama sekali tidak kenal padanya," Petrus berteriak adik-adik. Lalu Petrus mendengar ayam berkokok. "Kok." Petrus teringat apa yang sebelumnya dikatakan Yesus padanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus begitu kaget sampai ia lari keluar dan menangis adik-adik. Ia tahu bahwa dia telah mengecewakan hati Yesus. Petrus dan Yesus adalah sahabat karib. Mungkin Petrus mengira bahwa ia telah merusak persahabatan mereka. Ia sedih karena ia tahu bahwa dia telah menyakiti hati Yesus. Semenjak itu, Petrus berubah menjadi hamba yang taat. Dia setia, dan Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mengampuni segala dosa yang telah Petrus lakukan pada waktu itu. Dari firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar, sekarang Cici mau tanya, apakah adik-adik pernah mengalami seperti Petrus? Menyangkal Tuhan Yesus dalam hidup kita? Nah, pernahkah kalian mengajak teman-teman kalian ke gereja, terus kalian malu bahwa kalian adalah murid-murid Yesus? Kita harus sama-sama belajar ya adik-adik ya dari firman Tuhan yang kita sudah dengar kali ini, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan semesta alam yang kita seharusnya bangga bahwa kita menjadi murid-murid Yesus. Kita telah diselamatkan dan kita telah menerima kasih karunia bagi anak-anaknya yang percaya. Tapi kita sebagai umat Kristen yang setia membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus adik-adik, untuk kita berani menyatakan bahwa kita adalah umat-umat yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk menguatkan kita adik-adik.
di setiap kehidupan kita, di sekolah kita, di teman-teman yang mungkin saat itu gak ada yang beragama Kristen. Kita doang, kita berani menyatakan bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang percaya pada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, menurut kalian, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus kecewa pada Petrus? Apakah Tuhan Yesus berhenti mengasihi Petrus? Tidak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus selalu dan tetap mengasihi umatnya, mengasihi Petrus. Makanya di cerita tadi kita dengar bahwa Petrus menyesal, Petrus sedih, Petrus merasa mengecewakan atau menyakiti hati Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap setia untuk mengasihi Petrus dan mengampuni setiap kesalahan yang Petrus lakukan. Nah, adik-adik, kita harus bangga bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kita walaupun mungkin kita melakukan kesalahan. Setelah mendengarkan firman ini, kita sama-sama belajar adik-adik ya, bahwa kita adalah umat-umat Tuhan Yesus yang berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan semesta alam yang kita percaya, dan Dia Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kita dalam keadaan kita apapun. Halo teman-teman, hafalan kita hari ini adalah Tuhan adalah benteng hidupku. Mazmur 27 ayat 1. Kita ulang sekali lagi ya. Tuhan adalah benteng hidupku. Mazmur 27 ayat 1. Kita hafalkan lagi dan simpan dalam hati. Dadah. Ya adik-adik, kita sama-sama berdoa, kita merenungkan setiap firman untuk bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita sama-sama posisi berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan di ibadah online kali ini. Kami belajar sesuatu Tuhan. Kami gak mau seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, tapi kami mau sebagai anak-anak-Mu, umat yang percaya kepadamu, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah Tuhan semesta alam ini. Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami berani menyatakan di lingkungan kehidupan kami, mungkin di sekolah kami, mungkin di teman-teman kami, bahwa kami berani bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang kami percaya. Gak menggunakan kekuatan kami sendiri, tapi kami meminta pertolongan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami bisa berani menyatakan bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Tuhan, tolong kehidupan kami sehari-hari, untuk kami bisa melakukan setiap firman yang Tuhan telah sampaikan dan berikan Tuhan, untuk kami bisa menjadi umat-umat-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang penuh kasih, menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu melindungi kami, menolong kami, memberikan sukacita dan penuh damai sejahtera dalam hati kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan, untuk orang-orang yang Tuhan juga berikan bagi kehidupan kami, untuk Mama Papa, Cici Koko,
oma opa, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, itu semua karena Tuhan baik bagi kehidupan kami. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mendengar setiap doa-doa yang telah kami doakan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Dadah. Jumpa lagi di Kids News. Hari ini aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Atau juga dapat menggunakan QR Code dengan bantuan mama dan papa. Ini adalah nomor telepon Live Kids yang dapat teman-teman hubungi untuk memberikan kesaksian atau minta didoakan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook Live Kids ya, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku mengajak teman-teman untuk ibadah bareng onsite di gereja kalau keadaan kalian sehat ya. Sekian dari Kids News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada dan dipastikan dalam keadaan sehat. Ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSI Bethlehem Surya Kencana di jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore, juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di Gedung C4 Pusat Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi jangan lupa kartu yang dibawa dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan dihitung berdasarkan kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30 pagi. Adik-adik dan mama papa juga dimohon untuk memperhatikan info yang ada di grup WhatsApp Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Demikian info yang dapat saya sampaikan. See you di onsite adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.